sebenarnya sudah menolak ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berpikir secara universal, secara paripurna, sebenarnya kita tidak boleh jadi wong, aku lagi nyacati wong, karena itu seluruh ciptaan Allah itu sangat sempurna, sangat baik, dan sebenarnya tanpa cacat. Andaikan itu menurut fisik, menurut kita kalau cacat, pasti itu ada hikmah untuk orang-orang yang normal. Dan kadang-kadang kita kenyataannya dengan kekurangannya, para tunanetra itu malah dia yang lebih fasih membaca Al-Quran dibandingkan dengan kita yang melek. Nah, itu contoh soal bahwa hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ada yang makan, mungkin ada yang belum makan ini, ada yang memang kepengen ditanyakan. Karena ini pengajian, jangan sampai bisa dengan radio satu arah, kita ini ngobrol istilahnya. Jadi kita kembangkan apa yang sudah disampaikan Kiai, kita tanyakan masalah tema ini ataupun hal-hal lain yang menyangkut agama secara keseluruhan. Itu silakan. Ada yang nanya dulu, yang sibuk makan makanan dulu udah ngomong. Ibu-ibu ada yang kepengen ditanyakan? Sebentar, Kiai orang ya. Jadi jangan kita menonton dengar baik ini, jadi kita dengari tiru-tiru diterima dan apa yang disampaikan Kiai ini, termasuk usul-usul ibu-ibu. Tema kita pesan karena ini pengajian akan berlanjut, bukan ceramah umum yang tiru-tiru habis ketawa selesai. Silakan Haji Dar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Salam. Tadi Pak Ustaz sudah ngomong kalau masalah sholat itu dijelaskan bulan depan. Tapi rasanya tidak tahan lagi, aku tanya kalau ada bulan depan tulang Moiko. Jadi yang aku tanyakan Pak Ustaz, kan kalau seandainya saat imam mengatakan rapat dan shaf, itu kadang-kadang bukan badan yang merapat, tapi kaki yang berjalan. Jadi seperti maaf itu ngangkang kaki gitu tuh. Jadi, nah yang mau saya tanyakan itu apakah termasuk salah satu dari untuk sholat kan berdiri betul. Nah, jadi kaki mengangkang tadi apakah itu berdiri betul atau bagaimana? Itu yang satu. Kedua, saat orang pergi haji itu juga kadang-kadang kita dengar dikumandangkan azan. Nah, kenapa pergi haji juga dikumandangkan azan? Maknanya itu apa? Selain dari lahir dan meninggal tadi. Itulah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya yang kadang-kadang pencarian kaki orang lain itu selalu aku tarik kemudian di tempat kecil-kecil dan tahan di bijak kaki itu. Nah itu yang pertama. Tadi yang kedua itu berangkat haji itu aku diajarkan ada tuntunan atau mungkin hikmahnya yang disampaikan ini. Nah itu sementara belum ada tambahan. Kalau mengadu lagi yang lanjut kita tampung dulu bapak-bapak. Belakang ada. Ada ditambah dulu satu biar ditampung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, kalau sholat kita kan tumakninah. Jadi tentang bacaan tambahan ayat dalam setelah Al-Fatihah, Ustaz. Alangkah baiknya mungkin memakai tajwid, Ustaz. Nah, apa hukumnya ketika tidak memakai tajwid? Demikian, Ustaz. Apa tadi? Apa hukumnya ketika tidak membaca tajwid? Pasti, Ustaz. Ada lagi yang lain? Sementara barangkali pendek dulu. Itu Pak ya. Ya, silakan. Tafadhol. Alhamdulillah jadi kedua Pak Batu Siko. Yang pertama introduction aku kok kaki itu ngangkang, tapi istilahnya ngangkang aku ada dilebar kayak yang ngangkang gitu ya. Ngaku pun lagi aku dilebar kita kayak gitu kan. Ya. Yang kedua tadi masalah umroh biasa
pertama, ya, kami sudah fokus dari persoalan ini. Ya. Jawaban yang pertama kan ada macam Pak Imam tadi bacakan subuh fahu, urus taksa. Artikan urus itu Pak. Dalam sholat berjamaah khusus bagi kami laki-laki itu antara bahu dengan bahu ketemu Pak. Itu sholat yang sah yang baik. Ya. Dan kaki itu nggak boleh dilewarkan oleh musafir. Itu pada hakikatnya ya kita hilangkan dunia sementara waktu untuk menuju akhirat kita. Jadi sifat-sifat kematian itu ada di situ Bapak Ibu sekalian. Makanya saya katakan tadi, di saat mayat terbujur, kalau dimandikan atau sudah dimandikan, itu jarinya diketemukan, bahkan diikat itu kan. Itulah tegak berdiri kita itu ingat mati. Jadi nggak boleh tangkangkan. Yang kedua, apakah ada dasarnya pergi umroh, pergi haji itu diazankan? Tidak ada dasarnya. Tapi ambillah hikmahnya Bapak Ibu sekalian. Karena masalahannya sama juga. Jadi 40 kali kalau di Mekah 100.000 kali, di Madinah 50.000 kali, di Aqsa 10.000 kali. 3 tempat itu dimuliakan betul, bukan berarti mesti dimuliakan. Nah, waktu kata pengantar kata jemaah kita pergi umroh, saudara kita pergi haji, diazankan sah-sah baik Pak. Tapi bukan merupakan suatu kewajiban. Diingatkan, oh ya, aku ingat dulu. Waktu diantarkan aku diikomahkan, diazankan gitu kan. Nah, di sana setidaknya ada terbetik di hati dia, aku dan tinggalkan sholat di sini, aku sholat. Tapi kan kadang-kadang ada orang gitu, mohon maaf itu kalau gitu membelanda semuanya. Ibu-ibu tadi, kapan surah azan masih melimas bawah ya? Jadi masih ada mana. Tapi kalau dia ingat surah azan, punya azan ada buah yang berangkat. Wah ini azan ini, buru-buru dia Pak mesti. Nah, itu limas lagi dia. Itu baik. Yang ketiga jawaban Bapak tadi, pertanyaan Bapak tadi, bagaimana kalau kita sholat itu kalau tidak bertajwid dan tajwid ya? Sebenarnya tajwid itu dua macam Pak. Ya. Ada tajwid di dalam kita tilawah, namanya lomba. Kalau lomba Pak, itu sudah terukur, ya kan? Yang namanya 1 alif, 2 alif, 3 alif, 3 alif, kata segala macam itu betul. Tetapi kalau kita dalam sholat, yang penting walaupun tidak tajwidnya terlalu betul ya, tapi makhrajnya penting di sini. Ya, makhraj. Mama Bapak contoh, apa namanya, baca ayat. Apalagi di penghujung dunia ini Bapak Ibu sekalian, Dajjal dia akan turun. Orang yang senantiasa membaca An-Nas, Al-Alaq, Al-Ikhlas, dia akan didampingi oleh Allah. Setan-setan Dajjal dia akan lari Bapak Ibu sekalian. Apalagi dalam sholat, perbanyaklah rawatib kita, ba'diyah qobliyahnya itu dengan ayat yang berbahagia Bapak Ibu sekalian. Jangan diabaikan. Ya, Imam Ghazali juga mengatakan di saat berangkat dari rumahmu, bacalah surat yang tinggal. Di sana ibu-ibu belajar pasar, bacalah ayat yang tinggal. Tidak terlepas Pak. Mau tidur bacalah ayat ini. Selesai tidur baca ayat ini. Nanti diartikan apa itu sebenarnya. Keakuan kita tidak ada, keakuan kita kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Kalau Allah itu satu dalam diri kita, kemana pun kita? Kita dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan sholat. Dan terbaik kalau memang Bapak tadi mengatakan bagaimana sebatusnya itu dengan tajwid, alhamdulillah. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Itu bagus. Berapa lama Pak? Jarak antara sama dengan 1 menit dengan 1 menit berapa? Itu jarak Pak. Sama baik sebenarnya. Sama dengan kita masak di rumah Pak. Kita keluarga kita, laki bini. Beda waktu barangkali detik per detik. Tidak terasa Pak perbedaan waktu itu sebenarnya. Sama dengan masak nasi tadi. Datang kamu Pak, apa hikmah datang kamu buat rezeki Pak? Bapak memperpanjang sholatnya dengan bacaannya, dengan tajwidnya. Bapak tersita waktu Bapak barangkali selamanya sholat 2 menit. Sekarang Bapak 3 menit, Bapak tidak akan rugi. Tapi di akhirat Bapak akan melihat nanti deposito Bapak. Di dunia
Dan Allah Maha Tahu dan Maha Mengerti. Allah tidak akan mengurangi apa yang kita punya, Bapak Ibu sekalian. Tapi yakinlah, selagi kita selalu berlama-lama bersolat kepada Allah, bercinta dengan Allah, berdialog dengan Allah, yang tadi sholatnya kita 3 menit menjadi 5 menit, memang rugi Bapak secara hakiki hitungan matematik, tapi Bapak beruntung. Itu yang dikatakan bersedekahlah kalau diri kita masih hidup. Kalau mati kita baca bersedekah lagi, Bapak Ibu sekalian. Hantarkanlah kekuatan kita